Baik, shalom. Perkenalkan, nama saya Kevin Adiornata, NIM 18 TEMIA 328 dari jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro, kelas 3B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pengecoran logam dengan cetakan pasir. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama, pengertian pengecoran logam dengan cetakan pasir. Pengecoran dengan cetakan pasir merupakan proses pengecoran yang paling banyak digunakan. Hampir semua logam paduan bisa dituang pada cetakan pasir. Pengecoran dengan cetakan pasir dikenal dengan sebutan sand casting atau sand mold casting. Tahap singkat proses ini yaitu menuangkan logam cair ke dalam cetakan pasir, membiarkan logam tersebut dingin dan keras, kemudian memecah cetakan untuk mengambil hasil cor. Proses pengecoran dengan cetakan pasir juga dapat digunakan untuk logam dengan suhu cair tinggi, seperti baja, nikel, dan titanium. Ini adalah gambar dari cetakan pasir. Ada cetakan terbuka dan cetakan tertutup. Kemudian kelebihan pengecoran cetakan pasir. Yang pertama, desain fleksibel. Yang kedua, mampu membuat bentuk kompleks. Yang ketiga, pilihan logam yang dapat dicor banyak. Kemudian yang terakhir, biaya alat murah. Selanjutnya, jenis-jenis cetakan pasir. Yang pertama, cetakan pasir basah atau biasa yang disebut green sand mold. Cetakan pasir basah merupakan cetakan yang banyak digunakan dan paling murah. Cetakan ini sebelum dituangkan logam cair, terlebih dahulu permukaan dalam cetakan dipanaskan atau dikeringkan. Ini adalah gambar dari cetakan pasir basah. Kemudian cetakan pasir kering. Cetakan pasir kering dibuat dengan menggunakan bahan pengikat organik dan kemudian cetakan dibakar dalam sebuah oven dengan temperatur berkisar antara 204 sampai 316 derajat Celcius. Pembakaran dalam oven dapat memperkuat cetakan dan mengeraskan permukaan rongga cetakan. Cetakan pasir kering digunakan pada benda tuang yang berukuran besar, di atas 100 kg. Kemudian cetakan kulit kering, yaitu cetakan yang dapat diperoleh dengan mengeringkan permukaan pasir basah sedalam 1 hingga 5 cm pada permukaan rongga cetakan. Ini adalah gambar dari bagian-bagian cetakan pasir. Yang pertama, cavity atau rongga cetakan. Merupakan ruangan tempat logam cair yang dituangkan ke dalam cetakan. Bentuk rongga ini sama dengan benda kerja yang akan dicor. Rongga cetakan dibuat dengan menggunakan pola. Kemudian core atau inti. Fungsinya adalah membuat rongga pada benda coran. Inti dibuat terpisah dengan cetakan dan dirakit pada saat cetakan akan digunakan. Kemudian gating system atau sistem saluran masuk. Merupakan saluran masuk ke rongga cetakan dari saluran turun. Gating system, suatu cetakan dapat lebih dari satu, tergantung dengan ukuran rongga cetakan yang akan diisi oleh logam cair. Kemudian sprue atau saluran turun, merupakan saluran masuk dari luar dengan posisi vertikal. Saluran ini juga dapat lebih dari satu, tergantung kecepatan penuangan yang diinginkan. Kemudian pouring basin merupakan lekukan pada cetakan yang fungsi utamanya adalah untuk mengurangi kecepatan logam cair yang masuk dari ladle ke sprue. Kecepatan aliran logam yang tinggi dapat terjadi erosi pada sprue dan terbawanya kotoran-kotoran logam cair yang berasal dari tungku ke rongga cetakan. Kemudian riser atau penambah merupakan cadangan logam cair yang berguna dalam mengisi kembali rongga cetakan bila terjadi penyusutan akibat solidifikasi. Kemudian proses pembuatan cetakan pasir. Yang pertama, pemadatan pasir cetak di atas pola. Kemudian pelepasan pola dari pasir rongga cetak. Kemudian pembuatan saluran masuk dan riser. Keempat, pelapisan rongga cetak. Yang kelima, bila coran memiliki permukaan dalam, misalnya lubang, maka dipasang inti. Yang
yang keenam penyatuan cetakan, dan yang terakhir siap untuk digunakan. Proses penuangan cetakan pasir. Proses penuangan ialah pengisian rongga cetakan dan bahan tuangan dengan bahan tuangan yang telah dileburkan atau dicairkan. Berbagai cara penuangan dapat dilakukan sesuai dengan sistem pengecoran yang digunakan, di mana cetakan dibuat pada rangka cetak logam, di mana bentuk luar dari cetakan itu sendiri telah didesain sesuai dengan perencanaan dalam proses pengecorannya. Proses pembongkaran cetakan pasir. Ada 3 cara proses pembongkaran cetakan pasir. Yang pertama memakai drag dengan rusuk, kemudian yang kedua memakai drag tanpa rusuk, dan yang terakhir tidak memakai rangka cetak. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan cetakan pasir. Yang pertama, teknik pemadatan pada cetakan pasir cetak Grinsen. Pemadatan cetakan dengan metode pasir cetak dimaksudkan untuk mendapatkan kekerasan sehingga pasir cetak mampu menahan tekanan-tekanan ataupun pengaruh dari lingkungannya. Pada saat memadatkan cetakan, hal yang penting yang harus diperhatikan adalah kepadatan atau kekerasan cetakan harus merata ke seluruh bagian dalam cetakan, karena gaya atau tekanan yang dihasilkan oleh logam cair terhadap permukaan rongga cetak terjadi pada berbagai arah, baik itu atas, bawah, maupun samping. Kemudian, ukuran kepadatan atau kekerasan cetakan. Pada pasir cetak Grinsen, kepadatan sangat berpengaruh terhadap kekuatan dan kemampuan alir gas dari dalam cetakan. Baik, demikian presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.